Innama ja'a li hajatin, hanya saja dia itu datang ada satu hajat. Tadi ada sandal yang tertukar, dia datang tukar sandal saja kemudian pulang ya Allah. Atau dia datang hanya tanya rumahnya si Anu di mana, dijawab sama yang di luar, oh di situ, balik lagi. Hanya sekedar datang sebentar ya Allah. Qala, menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu kalau sudah jadi majelis, siapa yang masuk di situ tak tertinggalkan satupun. La yashqa bihim, tak tertinggalkan satupun. Kalau sudah gabung, itulah hebatnya majelis. Inilah hebatnya majelis yang kita selalu istiqomahkan setiap malam Jumat. Satu orang gabung sebentar saja, ikut dapat fadilahnya, ikut dapat keutamaannya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فحضرة المكرمين والمحترمين رحمكم الله. Wabil khusus Wahidul Hajah yang saya hormati para jamaah tahlil, jamaah yasin, jamaah sholawat, jamaah zikir, majelis, anggota majelis ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam yang mulia yaitu malam Jumat, di tempat yang mulia, dengan membaca zikir-zikir dalam acara pula, suasana pula yang mulia. Semoga segala kemuliaan ini adalah bentuk bukti bahwa Allah akan memuliakan kita mulai dunia sampai kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, idza marartum bi riyadil jannah farta'au, kata Rasulullah, bila mana kalian semuanya mendapati taman-taman surga, bila kalian semuanya menemui taman-taman surga, maka farta'au, kata Rasulullah, nikmatilah, bersenang-senanglah kalian di dalamnya. Heran para sahabat kalau diceritakan surga itu ada di akhirat. Sesuatu yang akan bertemu surga adalah sesuatu yang telah hilang dari alam dunia. Maka bertanyalah para sahabat, apa itu taman surga ya Rasulullah, padahal saat ini kita masih ada di dunia? Rasulullah menjawab, majalisul zikri au majalisul ilmi. Dalam hadis dijelaskan bahwasanya taman surga itu, kata Rasulullah, adalah majelis-majelis zikir yang kita baca dengan ya Allah ya Rahman, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dari tadi kita membaca zikir-zikir, inilah namanya majelis zikir. Yang dimaksud Rasulullah taman surga yang masih ada di dunia ini yaitu majalisul zikri, majelis-majelis zikir. Pesan Rasulullah kepada kita, kalau kalian menemui majelis-majelis zikir, nikmatilah, bersenang-senanglah di dalamnya,
karena itu adalah taman surga yang masih ada di dunia. Farta'au, maka bersenang-senanglah di dalamnya. Dalam hadis yang lain, au majalisul ilmi, atau majelis-majelis ilmu, di mana disampaikan ilmu, di mana disampaikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang mana ilmu itu hanya milik Allah. Yang mempunyai sifat al-ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menyampaikan tentang ilmu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terkait dengan ilmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya, kalau di situ tempat menuntut ilmu, Allah muliakan. Orangnya, kalau orangnya menuntut ilmu, Allah pula muliakan. Apapun itu bentuknya, bahkan senang dengan ilmu saja belum sampai mencari ilmu, belum apalagi mendapatkan ilmunya, baru senang saja sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu terkait dengan ilmu pasti mulia. Na'udzubillah kalau jauh daripada ilmu, kata Rasulullah dalam hadisnya yang berpesan kepada kita, kun aliman wala takun kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan, kata Rasulullah. Jadilah kalian orang alim. Siapakah orang alim? Orang yang mempunyai ilmu. Tugasnya apa orang alim? Menyampaikan ilmu. Ilmu itu punya Allah. Kalau kita mempunyai ilmu, mempunyai sifat Allah yang ilmu, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasnya orang yang mempunyai ilmu adalah menyampaikan ilmu. Aliman, pertama kali derajat yang paling tinggi. Kalau nggak bisa, fa'ilam takun aliman fakun muta'aliman, kata Rasulullah. Kalau kalian nggak bisa jadi ulama, alim, orang yang alim, orang yang punya ilmu, mengajar ilmunya Allah, maka kun muta'aliman, jadilah orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu, belajar. Nggak bisa mengajar, ya belajar. Punya derajat tinggi yang kedua di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang kedua, muridnya ulama. Orang alim yang pertama, yang kedua orang yang belajar ilmu. Fa illam takun muta'alliman fakun mustami'an. Kalau sudah nggak bisa jadi orang alim, nggak bisa ngajar karena nggak punya ilmu, nggak bisa pula belajar karena nggak ada kesempatan, nggak bisa datang ngaji, mencatat ilmu. Fakun mustami'an, yang ketiga derajatnya yang masih kita punya kesempatan adalah mustami'an. Jadilah orang yang pendengar ilmu. Di mana disampaikan ilmu, senang mendengarkannya. Di mana disampaikan ilmu, senang mendengarkannya. Jadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik. Gak sempat. Dengarkan pun gak sempat. Apalagi belajar.
sudah dengar nggak pernah, belajar nggak sempat, apalagi alim. Belum dapat ketiga-tiganya, ada kesempatan yang keempat. Kata Rasulullah, fakun muhibban. Nggak bisa alim kemudian mengajarkan ilmu, nggak bisa pula belajar membawa pena menulis ilmu kemudian dihafalkannya, nggak bisa pula mendengarkan karena nggak ada kesempatannya. Maka yang terakhir kesempatannya adalah jadi orang yang pecinta ilmu, cinta ilmu. Apa sih? Siapa sih orang pencinta ilmu? Adalah orang yang cinta pada orang yang terkait pada ilmu, apapun yang terkait pada ilmu. Orang yang punya ilmu dia cintai, apalagi di saat menyampaikan ilmu dia cintai, tempat menuntut ilmu dia cintai. Orang yang belajar ilmu, santri, murid, siswa-siswi, orang yang belajar dia pula cintai, hormati. Inilah orang yang mencintai ilmu. Bukan cuma mengatakan saya cinta pada ilmu, namun prakteknya orang yang belajar disia-siakan. Bukan hanya mengatakan saya cinta pada ilmu, namun prakteknya tempat-tempat penuntut ilmu banyak kekurangan dibiarkannya. Bukan hanya mengatakan saya pecinta ilmu, namun kenyataannya orang yang mengajarkan ilmu tak diperhatikannya. Inilah orang yang cinta ilmu akan cinta segala yang terkait dengan ilmu. Pesan yang terakhir kepada kita dari Rasulullah SAW, wala takun khamisan. Janganlah jadi orang yang kelima. Perintahnya bolehlah kita jadi yang pertama paling bagus, jadi yang kedua lumayan bagus, jadi yang ketiga cukup bagus, jadi yang keempat minimal tapi masih bagus, yang terakhir dipesan jangan sampai jadi yang kelima. Wala takun khamisan. Gak bisa ngajar malah menyakiti yang ngajar, gak bisa belajar malah mengganggu santri, gak bisa, gak punya ilmu malah merusak tempat ilmu, majelis ilmu, madrasah, pendengki. Artinya yang kelima adalah pendengki, tidak pecinta, tidak senang, tidak punya dari ya apapun yang terkait dengan ilmu, malah menjadi tukang hasud pada orang yang terkait dengan ilmu. Nauzubillah. Ini yang tidak, yang sangat dipesankan oleh Rasulullah kepada kita, suruh menjauhi betul-betul. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah suatu yang mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan siapa yang belajar keluar dari rumah menuju majelis ilmu, majelis yang dimana disampaikan ilmu, malaikat tidak rela kalau berjalan dengan sendirinya. Dalam hadis diceritakan malaikat akan menghamparkan sayapnya supaya dilewati orang yang keluar dari rumah menuntut ilmu. Bayangkan betapa mulianya sayap malaikat. Kalau dibanding dengan tikar yang kita duduki, tidak ada apa-apanya. Sayap malaikat lebih mulia. Malaikat rela sayapnya dihamparkan untuk dilewati oleh orang yang menuntut ilmu. Malaikat senang kepada orang penuntut ilmu.
keluar dari rumah untuk mencari ilmu. Kalau kita gambarkan tamu yang terhormat akan dilewatkan oleh Pak Presiden melalui karpet merah di istana. Kalau di istana itu tamu terhormat dilewatkan, ditunjukkan pada jalannya melalui tikar atau karpet merah menuju ke mana-mana. Itu hanya karpet. Penuntut ilmu keluar dari rumah ditunjukkan sampai pada tempat ilmu melalui sayap malaikat. Luar biasa seorang penuntut ilmu. Kita ini mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah kemuliaan kita saat ini. Kenapa? Supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dimuliakan gak bersyukur? Sudah dimuliakan gak bersyukur? Kira-kira orang apa? Orang yang gaya apa? Kita diberi kemuliaan, nggak ngerti kalau kita dimuliakan, kemudian karena nggak ngertinya kemudian tidak bersyukur. Maka ini disampaikan supaya kita itu ngerti kalau dimuliakan oleh Allah, supaya bisa bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW menyampaikan pula tentang majelis-majelis dzikir, majelis-majelis ilmu. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, inna lillahi ta'ala malaikatan yatufuna Fituruki yatamisuna ahla dzikri au ahlal ilmi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai malaikat yang selalu yatufuna tawaf, yatufuna berkeliling-keliling. Kenapa berkeliling-keliling? Fisama di langit dan di jalan-jalan. Berkeliling-keliling untuk apa? Mencari orang yang berjalan menuju majelis ilmu dan majelis zikir. Menuju majelis zikir atau majelis ilmu. Faidha wajadu, bila mana malaikat itu menemukan seseorang yang mau menuju majelis zikir, majelis ilmu, kauman, menemukan kaum tersebut, yadhkuruna lillahi azza wa jalla, maka dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Wa tanadau, dan berkata malaikat, memanggil malaikat, halummu ila hajatikum, mintalah kalian hajat. Silakan sebutkan hajat-hajat kalian, kata malaikat. Saya sekarang sudah melaporkan kepada Allah, ini orang yang istimewa yang perlu disampaikan hajatnya. Fayahuffunahum biajnihatihim ila sama'id dunya, dan berkerumun para malaikat itu mulai dari langit yang ketujuh sampai langit dunia, bersab-sab, bertumpuk-tumpuk. Kalau digambarkan saat ini majelis ilmu, majelis zikir yang di sini, di atas bertumpuk malaikat sampai ke langit, menyaksikan kita semuanya karena senangnya malaikat kepada kita yang saat ini berada di majelis zikir, majelis ilmu. Fayas'aluhum rabbuhum, maka bertanya Allah kepada mereka. Allah bertanya kepada malaikat, wa huwa a'lamu, padahal Allah zat yang maha mengetahui
Padahal Allah lebih alim, lebih a'lam, lebih tahu. Ma yaqulu 'abdu ibadi, apa yang diminta, apa yang dibaca oleh hamba-hambaku itu. Kata Allah tanya pada malaikat, malaikat, apa yang dibaca itu yang di rumahnya Pak Seno? Apa yang dibaca tadi? Ma yaqulu ibadi, apa yang dibaca? Qala yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih kepadamu ya Allah, mereka bertakbir membesarkan nama-namamu ya Allah, mereka yahmadunaka memuji engkau ya Allah, wa yumajjidunaka dan mereka mengagungkan engkau ya Allah. Malaikat mengatakan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah pun menjawab, fayaqulu hal ra'auni, apakah mereka yang kumpul di rumahnya Pak Seno itu pernah tahu saya? Apakah kita semuanya pernah melihat Allah? Apakah mereka itu pernah melihatku? Kata Allah. Fayaquluna la, mereka malaikat menyatakan la, belum ya Allah, tidak ya Allah. Wallahi ma ra'auka, demi Allah, demi engkau ya Allah, mereka belum pernah melihatmu ya Allah. Fayaqulu, maka Allah berkata, kaifa law ra'auni, bagaimana kalau mereka tahu saya seperti kau pernah melihat saya? Bagaimana kalau mereka itu pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala yaquluna, berkata malaikat, law ra'auka kanu asyaddan laka ibadatan. Kalau mereka itu jamaah yang ada di rumah Pak Seno itu melihat engkau ya Allah, tentunya mereka akan asyaddan laka ibadatan, lebih dahsyat lagi beribadah kepadamu ya Allah. Sekarang saja sudah membaca tasbihnya berapa kali, la ilaha illallah tahlilnya tadi berapa kali, tahmidnya, tasbihnya berapa kali dikumandangkan, diucapkan tadi. Kalau melihat engkau tentu lebih dahsyat, lebih banget lagi ibadah, mengucapkannya, membacanya, berzikir kepadamu ya Allah. Wa asyaddan laka tamjidan, dan lebih dahsyat lagi tamjidan, mengagungkanmu ya Allah. Wa aktsar laka tasbihan, dan lebih banyak lagi membaca tasbihnya kepadamu ya Allah. Fayaqulu, maka berkata Allah kepada malaikat, famadza yasaluna, apa yang dia minta? Malaikat, mereka itu kumpul itu apa yang dia minta? Oh, mungkin ada yang minta selamat dari segala malapetaka yang ada di dunia dan di akhirat ya Allah. Mungkin ada yang minta punya hajat, cita-citanya supaya terkabul ya Allah. Mereka mungkin ada yang minta supaya punya keturunan yang soleh-solehah ya Allah. Semua hajat-hajat kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia minta malaikat? Qala yaqulun yas'alunaka al-jannah, tentu pada ujungnya mereka meminta surga ya Allah. Bukankah kita minta surga? Bukankah kita minta surga? Kita semuanya minta surga, karena tempat nanti di akhirat tidak ada yang lain, hanya ada dua, surga atau neraka. Minta surga mereka ya Allah. Yaqul, Allah berkata kepada malaikat, hal ra'auha, apakah mereka tahu surga? Malaikat pun berkata, yaquluna la, belum ya Allah, tidak. Wallahi ya Rabbi ma ra'auha, demi Allah mereka belum pernah melihat surga ya Allah. Malaikat Allah berfirman, fa kaifa law ra'auha, bagaimana kalau mereka tahu surga? Kalau
kita pernah melihat surga, padahal dikatakan saat ini surga itu apa? Mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata dunia. Orang yang di dunia nggak pernah tahu surga seperti apa. Dari hebatnya, mungkin kita pernah melihat istana yang begitu indah, tidak ada apa-apanya dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di sana diceritakan ada sate gulai, di dunia pernah melihat sate gulai, banding dengan sate gulainya surga tidak ada apa-apanya. Maka Allah, Nabi Muhammad SAW mensifati surga itu mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar suaranya dari telinga dunia. Wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah pula terlintas di hati, di pikiran manusia yang ada di dunia. Pernah menggambarkan surga itu kayak ini? Tidak seperti itu. Surga lebih mulia, lebih hebat lagi dari bayangan kita yang ada di dunia. Itu surga. Apakah mereka pernah melihat surga? Belum. Lah, tidak ya Allah. Demi Engkau mereka tidak pernah melihat surga. Allah berfirman, bagaimana kalau dia pernah melihat surga? Fakaifa law ra'awha law annahum ra'awha kanu ashaddan 'alaiha hirsan. Kalau mereka semuanya pernah melihat surga ya Allah, kalau pernah ditampakkan surga kita pas ada di dunia ini, tentu kita yang saat ini yang tadinya baca takbir, tahmid, tamjid, tahlil, hirsan, lebih fokus lagi dalam membacanya. Mereka pasti lebih fokus dalam membacanya ya Allah. Wasyadallaha talaban, dan lebih banget dalam memintanya surga ya Allah. Kalau tadi kita meminta hanya sekali dalam sehari, mana wirid kita setelah maghrib? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inna nas'alukal jannah. Kalau kita memintanya sehari 2 kali habis maghrib dan habis subuh saja, kalau pernah dilihatkan surga, tentu lebih banyak ucapan untuk meminta surga. Wa 'azama fiha raghbatan, dan lebih lagi mengagungkan Engkau ya Allah. Lebih cinta, lebih ingin cepat bertemu surga ya Allah. Qala famimma yata'awwadzuna, dan apa yang dia takuti. Kalau kita tadi dilaporkan oleh malaikat, mereka ingin surga ya Allah, mereka beribadah ingin mendapatkan ridho-Mu ya Allah, padahal tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat surga. Tentu mereka ada yang dikhawatirkan, ada yang ditakuti. Apa yang mereka takuti? Wa mimma yata'awwadzuna qala yaquluna yata'awwadzuna minan nar, mereka takut neraka ya. Bukankah kita takut neraka? Kita takut neraka. Tahu neraka? Tahu neraka? Api dunia itu panas. Api dunia itu kita takut dengan api. Kalau lagi bakar rumah, dilihat di TV kalau lagi kebakaran, pemadam kebakaran tidak langsung berani mendekat. Orang yang punya rumah yang tidak rela rumahnya kebakar, lari karena takut apinya. Itu api dunia. Bandingannya dengan api neraka berjuta-juta kali lipat panasnya dari api dunia.
Kalau api dunia, apinya ditaruh di dalam air, apinya mati. Tapi kalau api neraka, baranya saja ditaruh dalam air lautannya mendidih, baranya nggak mati. Itu kalau bara api neraka. Jauh berjuta-juta kali lipat panasnya api neraka daripada api dunia. Maka kita semuanya takut neraka. Apalah gunanya hidup di dunia kaya kita itu kaya. Dilihat kayak punya ini, kayak punya itu, padahal susahnya bukan main ternyata hatinya. Itu masih kaya fata morgana dunia ini. Kaya senang, masih padahal susahnya masih banyak juga. Itu dunia. Tidak hanya kita dan semua orang, bahkan orang yang kaya raya itu, yang kelihatannya kita kepingin seperti itu susahnya masih banyak. Susahnya masih banyak. Apalagi neraka. Apa yang dia takuti? Neraka, ya Allah. Bagaimana kalau dia mengetahui neraka? Hal ra'auha, apakah dia tahu neraka? Dia belum tahu neraka, padahal ya Allah. Bagaimana kalau dia tahu neraka? Qala yaquluna law ra'auha kanu asyaddan minha firaran. Lebih banget lagi lari dari neraka, lebih banget lagi menjauh, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Kalau tahu, sekarang nggak tahu saja sudah takut, apalagi tahu. Itu perlu dikasih tahu orang-orang yang nggak takut neraka. Perlu kita ceritai mereka yang masih berani melanggar perintah, berani melakukan larangan, hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Belum tahu dia. Coba kalau tahu. Wa syaddan laha mukhafatan, dan akan lebih dahsyat, lebih sangat lagi mukhafatan, takutnya kepada neraka. Kalau tahu akan masuk neraka, yang neraka seperti itu hebatnya. Api neraka itu dalamnya, kalau kita masukkan sesuatu batu lah, itu sampai dasar 70 tahun. 70 kira-kira jatuh sehari saja, dijatuhkan pagi sore sampai itu sudah dalamnya, bukan main. Kalau 70 tahun baru sampai ya Pak, itu dalamnya api neraka, dalamnya neraka. Bagaimana kita nggak takut? Yang nggak takut itu karena belum tahu aja. Biasanya orang yang nggak tahu begitu. Kenapa nggak tahu? Apa sih nggak tahu? Bahasa kasarnya itu bodoh. Saya nggak tahu artinya, ya saya masih bodoh. Lebih takut lagi kalau tahu neraka. Yaqul, kemudian Allah berfirman. Allah berfirman karena Allah dilabori oleh malaikat mereka ingin ridhomu, mereka mencari engkau untuk mendapatkan ridhomu ya Allah, mereka ingin surgamu, mereka takut nerakamu ya Allah. Kemudian Allah pun berfirman, yaqul malakan minal malaikati fa ashhidukum anni qad ghafartu lahum. Maka saksikan wahai malaikat
dikumandangkan, diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, malaikat, saksikan anni qad ghafartu lahum. Saat ini mereka sudah saya ampun. Saat ini mereka sudah saya ampuni. Ghafartu dengan fi'il madhi, telah, sudah diampuni, bukan akan, sudah diampuni. Kemudian berkata malaikat di antara para malaikat, fabihim fulanun laisa minhum ya Allah. Di situ di antara jamaah itu ya Allah ada si fulan laisa minhum yang bukan golongan mereka ya Allah. Biasanya nggak pernah ikut jamaah itu ya Allah. Hanya sekedar datang sekali ini saja. Itu pun bukan karena baca-baca ya Allah. Ada yang baru datang sebentar, kemudian pulang. Ada seseorang yang baru gabung itu ya Allah, dan dia bukan golongan jamaah yang terdaftar, bukan jamaah yang biasa ikut ya Allah. Fulanun laisa minhum, si fulan yang bukan golongannya. Inna ma ja'a li hajatin, hanya saja dia itu datang ada satu hajat. Tadi ada sandal yang tertukar, dia datang tukar sandal saja kemudian pulang ya Allah. Atau dia datang hanya tanya rumahnya si Anu di mana, dijawab sama yang di luar, oh di situ, balik lagi. Hanya sekedar datang sebentar ya Allah. Qala, menjawab Allah Subhanahu wa taala, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu kalau sudah jadi majelis, siapa yang masuk di situ tak tertinggalkan satupun. La yashqa bihim, tak tertinggalkan satupun. Kalau sudah gabung, sudah. Itulah hebatnya majelis. Inilah hebatnya majelis yang kita selalu istiqomahkan setiap malam Jumat. Satu orang gabung sebentar saja ikut dapat fadilahnya, ikut dapat keutamaannya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal bukan termasuk jamaah, anggota jamaah. Semoga kita semuanya apalagi yang menjadi anggota tetap jamaah yang biasa datang, apalagi yang punya peran di dalamnya, yang menyiapkan sesuatu untuk kelancaran majelisnya. Mungkin ada yang bawa sound systemnya, ada yang menghamparkan tikar-tikarnya dan lain sebagainya. Itu semuanya lebih berperan daripada majelis-majelis zikir, tentu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah, ingatlah, kita semua saat ini dimuliakan oleh Allah. Kalau kita ingat saat ini dimuliakan oleh Allah, tentu kita akan bersyukur karena saat ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pada ujungnya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa. Semoga segala hajat sahibul hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya umumnya hajat kita semuanya yang hadir. Allah ridhoi hajat kita, Allah kabulkan, terima, amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
لا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك ونعوذ بسلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر المقدار العظيم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا من كل خير وأن تتفضل علينا من كل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك للخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وفتنة المسلم والله إنك ولكل خير متفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين اللهم اجعل وسيلة وبالغ وتقبل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والإحسان هدية واسعة ورحمة نازلة وبركة شاملة لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أزواجه وآل بيته وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وأصحاب كل وأمة كل جميع الملائكة المقربين جميعا أصحاب رسول الله جميعا والتابعون والتابعون وإحسان يوم الدين ثم إلى جميع القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخواتنا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا وأجدادنا ولمن وصل إلينا ولمن وافقنا علينا ولمن أوصانا بالدعاء ثم إلى جميع أرواح صحب هذه الحاجة خصوصا أرواح المرحوم Bapak Selamat Priyono bin Warso Warmo ثم إلى روحي المرحوم Bapak Suroto bin Wahyo Waluyo sak keluarga thumma ila ruhi almarhum Kus Fauzi thumma ila ruhi almarhum Bah Akmo thumma ila ruhi almarhum Bahmi thumma ila ruhi almarhum Ba'di Sabdo thumma ila ruhi almarhumah Bule Rianti ثم إلى جميع ما قصد ومن قصد في هذا المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وادخلهم الجنة بغير حساب اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم انزل الرحمة والمغفرة علينا وعليهم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات بحق يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جناتي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة